Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 22 Februari. Dan pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Dan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kulepaskan di dunia akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang baru saja kita renungkan, kita dengarkan pada hari ini, itu secara langsung membenarkan pesta yang dirayakan gereja hari ini, yakni Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Paling tidak, dari Injil hari ini kita bisa melihat kewibawaan yang dimiliki tahta Petrus Rasul. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, tentang wibawa kepemimpinan. Kita seringkali bertanya, mengapa kita harus menghormati paus, uskup, atau hierarki gereja? Mengapa begitu penghormatan kita begitu besar kepada hierarki gereja? Harus diingat bahwa Injil hari ini berkisah bahwa Yesus sendiri yang menunjuk Rasul Petrus untuk mendirikan jemaat di atas batu karang. Petrus diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kepemimpinan tongkat penggembalaan yang ada sampai saat ini. Maka hal yang bisa kita renungkan pertama adalah wibawa kepemimpinan yang dimiliki oleh Petrus dan hierarkinya sampai saat ini itu ditunjuk oleh Yesus sendiri. Maka setelah 2000 tahun lebih, wibawa itu tetap bertahan sampai sekarang. Kita bisa bayangkan seandainya tidak ada Petrus atau hierarki yang ada saat ini, mungkin bisa saja gereja Katolik terpecah-pecah dalam banyak aliran-aliran yang sangat banyak dan kita bisa jumpai pada saat ini. Petrus memegang wibawa kepemimpinan yang mengantar umat untuk sampai kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, wibawa pengajaran. Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, dan hal ini terjaga dalam ajaran gereja sampai saat ini. Kita bisa bayangkan seandainya bukan wibawa Petrus yang ada, wibawa hierarki yang ada, bisa jadi kita disuguhkan dengan berbagai pengajaran ajaran sesat. Tetapi karena adanya wibawa pengajaran yang dimiliki oleh gereja sampai saat ini, dipertahankan sampai saat ini, maka kita tetap berada dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Artinya kita dibawa pengajaran yang benar, pengajaran yang sudah bertahan 2000 tahun sampai saat ini dan akan sampai selamanya. Hal yang ketiga dapat kita renungkan, yaitu wibawa pengudusan atau wibawa yang kita sebut sebagai jalan keselamatan. Bagaimana dalam Injil hari ini Tuhan juga mengatakan kepada Petrus, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kunci kerajaan surga dimiliki oleh Petrus, dan tentu saja ini juga berkaitan dengan otoritas yang dimiliki oleh hierarki yang sampai saat ini diteruskan dalam gereja dan diajarkan dalam gereja, dan umat beriman mendapatkan kekudusan itu juga dalam hal spiritualitas kerohanian itu yang dimiliki oleh gereja dan menjadi kekayaan gereja. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita yakini sampai saat ini, yang kita miliki sampai saat ini dalam gereja Katolik, khususnya menyangkut wibawa kepemimpinan, pengajaran dan pengudusan, sampai saat ini dipertahankan karena Yesus sendiri yang menetapkan hal itu kepada Petrus,
Dan Petrus meneruskan dalam hierarkinya melalui uskup para imam sampai saat ini. Maka banggalah Anda, banggalah kita bahwa kita memiliki hierarki yang tetap menjaga kita dalam kepemimpinan, dalam pengajaran, dan dalam pengudusan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau mengajar kami melalui Injil-Mu bagaimana kami harus bersikap terhadap wibawa kepemimpinan gereja yang kami miliki saat ini. Banggalah kami ya Tuhan, karena Engkau menjaga kami lewat para pemimpin-pemimpin gereja. Tolonglah juga kami, semoga kami pun senantiasa hidup dalam ajaran gereja yang benar. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.